Contoh, jangan dipotong dulu. Contoh, rumah makan terbesar itu satu bulan 5 cabang dia itu hanya bayar 10 juta. Oke, kita hitung dulu. Anggap dia sehari laku 200 porsi. Harga 25.000 per porsi. Per hari berapa? 50 juta. Sebelum lanjut, itu 10 juta per bulan atau per kemudian tahun? penagih ini Per bulan per tahun? per bulan. Dari apa yang sudah dibicarakan tadi, Pak Fahri kan sudah bilang, ini tidak hanya Pemda yang salah, pasti ada semacam kerjasama antara kedua belah pihak. Dalam konteks ini sebetulnya apa yang harus dilakukan pertama kali oleh Pemda dan juga pihak-pihak yang terkait ini, Pak? Saya bicara jangan dipotong dulu ya. Karena saya Wah, belum mau motong. diangkat jadi konsultannya soal urusan ini. Jadi begini, untuk mengetahui berapa jumlah porsi yang terjual, itu sudah ada checker, sudah bisa dilihat, walaupun tapping boxnya dimatikan, sudah bisa dilihat. Kemudian bisa dilihat kasat mata. Ya, sekarang contoh, jangan dipotong dulu. Contoh, rumah makan terbesar itu satu bulan 5 cabang dia itu hanya bayar 10 juta. Oke, kita hitung dulu. Anggap dia sehari laku 200 porsi. Harga 25.000 per porsi. Per hari berapa? 50 juta. Sebelum lanjut, itu 10 juta per bulan atau per Kemudian tahun? penagih ini Per bulan per tahun? per bulan. 10 juta. Oh, per bulan Per hanya bulan. 10 juta. KFC itu rata-rata ya 35, 34, 36. KFC tok kalau target 232 itu cukup KFC tok selesai ya. Lebih paling ya? Lebih. Kemudian ada rumah makan yang besar, rame, nggak besar tapi rame. Itu bayar berapa per bulan? 170.000. Benar ya? Itu satu hal apa itu? 170.000. 170.000 bener. Pasti ngomong bener Pak Syukur. Karena tahu dia. Rumah makan Ini yang mana. ini gak mengada-ngada kan? Kemudian ada rumah makan besar. Pemda itu. Besar, kalau yang di timur juga besar Pak, tiap hari ramai. Parkirnya tok aja bisa lebih satu hari itu kalau 10 juta, 20 juta lebih. Tapi kan tahu bayar pajak rumah makannya berapa? 500.000 Per bulan. per bulan. KFC itu sepi Pak. 50 juta kalau dia bayar sesuai. Ya, KFC itu sepi. Penagihnya sepi 56 juta. Penagihnya itu saya tahu sendiri. Dia tahu Pak dari cekernya itu dia berapa. Kan ya. Ketika nagih ke sana yang menghadapi preman. Disuruh pulang hanya dikasih saya biasa per bulan sekian. Suruh pulang. Perempuan yang nagih. Hanya seorang perempuan. Ini kayak sudah investigasi. Saya tahu, jangan ngomong investigasi. Saya langsung wawancara. Bukan seperti sampean wawancara dengan saya dengan penagihnya. Gampang untuk mengetahui berapa. Ada checker di situ. Sudah ada checkernya. Nah, kembali lagi ke perkataan saya. Sebelum checker itu dari pihak pemerintah apa Dari pemerintah. Ada, sudah tahu ini sekian, harus ditagih 150 juta per bulan. Ternyata dia bukan hanya tidak memplang pajak, dia tidak punya izin malah. Kenapa dibiarkan? Sekali lagi itu kalau saya jadi bupatinya, saya akan kirimkan 2 truk Satpol PP dan polisi. Karena Ditutup. gak izin itu Nah, ya. masyarakat Bangkalan ini kebanyakan perda. Nah, masyarakat kita tidak bisa patuh kalau tidak ada unsur penakut. Harus ditakut-takuti. Ya Pak, takut-takut. Baik ya. Kalau pengusaha rumah makan untuk takut apa? Tegakkan perda itu dengan apa? Tegas. Tutup. Kalau enggak tutup, bener-bener tutup. Buka lagi kalau izin lengkapi dan pajaknya dibayar. Itu Pak, dari rumah Contohnya makan di tok Sampang itu kan Asela bisa 10 miliar per tahun. Asela itu Gimana? Bisa 10 miliar lebih per tahun. Lah, sekarang 232 dari KFC tok aja cukup.
Pak Risan sebagai penggagas DSB dan juga sebagai yang sering berkoar-koar tentang masalah DSB dan lain sebagainya, konteks semacam ini yang disimpulkan oleh Mas Risan ini mau digenakan ini semua. Pemda harus tegas. DSB maksudnya. DSB ini hanya bisa mendorong saja dan merekomendasikan. Dan titik kesalahan ini di mana? Saya tidak mau menyalahkan pengusaha rumah makan. Oh gitu. Pengusaha rumah makan sudah bayar pajak walaupun hanya 170.000. Salahnya sendiri kenapa diterima? Ya. Ya iya, seharusnya Pemda nolak pajakmu sekian. Kedua, tapping box. Kenapa tapping boxmu nonaktif? Aktifkan, kalau enggak tutup. Tegas. Negara enggak boleh kalah. Dan faktanya sekarang negara ini kalah. Dengan itu semua ya. Kalah, hanya terima uang 170.000. Dan jangan mandang koneksi. Kalau nak Gimana ulangi. Jangan mandang apa? koneksi. Iya. Apa maunya koneksi? Ada yang beralasan pajaknya itu kecil, 5 cabang. Ada yang tidak punya izin dibiarkan dan hanya bayar 10 juta per bulan, 5 cabang. Alasannya karena sering pejabat-pejabat bikin acara di sana maka tidak bayar. Saya konfrontasi. Dan ternyata Dari ngomongnya mana alasan saya itu? bayar. Akhirnya setelah konfrontasi itu, kalau gitu kita akan tegaskan minta untuk dilakukan pemanggilan. Akan dipanggil itu dalam tanda kutip pengemplang pajak itu. Sementara 5 dulu. Ini kan korupsi namanya, bos. Masuk korupsi itu. Oh iya, penggelapan. Yang benar. Korupsi. Penggelapan pajak. Dan seharusnya kalau pemerintah tegas ya Pak Liman ya. Nah. Misalnya rumah makan ini beroperasi 5 tahun. Setelah disita alat kasirnya ditemukan di situ, omsetnya anggaplah 300 juta per bulan. Yang dia harus dibayarkan kan 30 juta. 30 juta. Makanya di situ 2 juta per bulan. Itu dilipatkan untuk berapa tahun dia beroperasi baru bisa buka. Mestinya begitu ya. Nah, iya. Biar ada efek jerak itu ya. Jadi pajak terhutang menurut saya Iya. itu namanya. Pajak terhutang itu. Dan kaya Pak, pendapatan negara kita ini tertinggi dari pajak. Oh iya. Negara adidaya itu sangat tegas soal pajak. Hukumannya bisa lebih tinggi dari kriminal biasa. Dalam konteks pajak restoran, saya kira sudah tidak ada persoalan yang lain daripada persoalan yang lain yang tidak sama dengan apa yang kita bicarakan ini. Ini DSB akan melakukan rekomendasi ya Pak Pasti itu. Pak Iya. Pak Risang ya. Karena Pak Jimbul nggak ada Pak Jimbul. Ke Pemda supaya tegas. Sudah tahu pajaknya harusnya dibayar per bulan 150 juta. Kok mau dikasih 10? Dalam konteks ini menurut saya sudah cukup tersimpulkan lah. Itu ada pajak terhutang. Sebenarnya Selama 1 Pemda tahun. itu pada hari ini atau dalam dekat pertama bisa melaporkan atau menagih pajak terhutang itu. Ya. Bisa melaporkan iya atau menagih pajak terhutang itu. Tinggal Pemda itu berkirim surat kepada rumah makan yang dimaksud. Ternyata kamu punya pajak terhutang sekian selama sekian tahun. Kirim aja semua itu. Kalau menurut saya itu kirim aja Pemda itu membuat surat, hitung dulu melalui Pemda rumah makan itu punya pajak terhutang berapa, kirim surat. Kalau memang surat dalam somasi kirim. Kalau memang dalam waktu somasi atau di waktu itu tidak dibayarkan, tutup. Selain itu muncul Pak unsur korupsinya. Dan pengemplang pajak itulah yang dilaporkan. Dan uang makan tidak rugi. Karena itu dibebankan ya. Itu sudah Dibayar di pelanggan. dibayar oleh pembeli. Iya, user. Orang Dibebankan. beli itu sudah bayar pajaknya. Kenapa pajak yang dibayar oleh pembeli itu masih dikemplang? Saya ini akhirnya merasa ditipu oleh rumah makan itu. Kok bisa begitu? Loh gimana saya bayar dia bisa dihutang loh itu? Yang bayar pajak. Tapi pajaknya tidak di Kalau gimana? Kira-kira Bayarkan. kalau kita teman-teman DSB meminta ke Pemda dalam hal ini pemerintahan Bangkalan ya, Iya. rumah makan mana saja yang punya hutang pajak kepada Pemda? Banyak. Pasti muncul. Nah, tapi Akhirnya- yang besar saja. Kenapa? Iya. Mereka tidak bisa berkelit. Iya. Kalau misalnya saya 10 juta sebulan, itu 10 juta itu setengah hari
Di SB ini kan sebetulnya sudah Betul itu. sudah ditahbiskan sebagai Dewan Stakeholder Bangkalan yang memang ingin mengoreksi dan mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dari dalam. Maka menjadi penting di SB ini untuk meminta data itu, realisasi itu. Nah itu. Dan saya dan Makan mana aja yang punya Ya. utang gitu loh. Dari kalau catatan itu realisasi dari setiap wajib pajak dan wajib retribusi itu kita sudah tahu, maka DSP juga harus harus rapat lagi untuk merumuskan hal yang sebenarnya dengan angka-angka yang jelas, yang jelas. kan gitu, biar tidak dianggap main-main. Kalau seperti apa yang dikatakan Risa dan yang lain ini kan masih belum ada angka yang jelas ini kan, potensi-potensi yang dikemplang dan macamnya. Sebenarnya untuk Jadi- menghitung angka yang jelas tuh gampang kok. Pemkap itu duduk aja 2 jam, buka jam berapa, rumah makan itu tutup jam berapa. Perputaran orang masuk itu kan ketahuan berapa hari per jam. Ya makanya ini kan Perharinya nggak akan jauh beda itu. pembicaraan ini kan penting untuk dituangkan dalam sebuah rekomendasi yang jelas agar tidak liar dan angkanya jelas mana dan lain sebagainya. Ini kan penting untuk rembuk lagi ini DSB kan. Coba Ya, saya ya, buka ya. tiga. Ya, ya. Habis nonton acara ini, Hah? langsung panggil itu buat kan. Masa. Nggak usah Oke, lama-lama. Mas Iksan, Mas Iksan. Ini. Mas Iksan, ini kan tidak hanya bicara, kalau Mas Iksan tadi kan sempat juga menyinggung persoalan-persoalan potensi pendapatan yang lain, tidak hanya terkait dengan urusan Ya. pajak pajak restoran. Ya. Yang lain-lain pun mempunyai kesamaan persoalan menurut Mas Iksan, kan gitu. Iya. Iya. Kita ini kan tidak mau fokus urusan itu terus, Pak Iksan. Ya. Sekalian berikan rekomendasi persoalan-persoalan pajak dan itu yang punya kesamaan persoalan itu kan juga penting juga diberikan rekomendasi pada bupati. Gimana Pak Iksan? Iya, karena kita bicara soal peningkatan PAD. Peningkatan PAD karena gini, kalau versi kita yang di DSD, PAD itu sebenarnya sebuah kehormatan, prestis bagi daerah. Daerah-daerah yang PAD-nya itu bisa meningkat dan efektif penerapannya, itu menjadi prestis tersendiri, Pak. Makanya yang namanya target PAD di beberapa kota-kota besar itu memang 2 kali lipat. Surabaya itu kan 5 triliun kalau nggak salah, tetapi terrealisasi 2 triliun lebih untuk PAD-nya. Karena dari situ itu wujud dari sebuah niat pemerintah daerah bahwa mereka akan bekerja untuk mengoptimalkan potensi ini agar menjadi PAD gitu. Kalau di Bangkalan ini saya akan mengkritisi begini. Kemarin PAD itu dari berapa gitu ditargetkan di atasnya dikit. Begitu akhir tahun dia bilang bahwa target PAD terlampaui padahal masalahnya banyak. Oh, Pak Iksan ingin mengatakan bahwa target itu dipasang di bawah potensi sebenarnya. Iya. Jadi gini, target itu diladenin tidur-tiduran kok. Dapat Sudah dapat. dari KFC itu. Ini sudah yakin terus ini. Tidak benar. kerja. Benar Pak Leman. Karena ini kita kan berdiskusi ini ingin mendapatkan formula yang tepat bagaimana PAD. PAD itu sumber-sumbernya banyak, termasuk dari reklame dan lain-lain. Itu juga harus kita sikapi dan kita rekomendasi. Ya. Termasuk dari sektor-sektor yang belum ditumbuhkan oleh pemerintah daerah ini, Pak. Sementara Bangkalan ini daerah menjadikan sapi perah untuk PAD itu rumah sakit. Jadi orang-orang sakit. Bahasanya loh, sapi perah. Iya. Orang-orang sakit menjadikan sapi perah. Jadi saya lebih mendukung bagaimana nanti rekomendasi itu dari DSB. Lebih menyeluruh, tidak hanya ini Karena aja kita kan. bicara tentang pemerintah. Iya. Ini pemerintah negara. Makanya yang saya selalu sebutkan kalau teman-teman bilang Pemda, saya pabrik kebijakan. Di Pemda ini yang khusus untuk urusan ini nih, urusan peningkatan PAD ini yang perlu kita dorong, perlu kita rekomendasi. Ya kalau memang sudah ada yang salah, kata teman-teman tadi mungkin ada proses-proses hukum. Kita akan tahu dulu masalah. Riset sudah jelas langkah-langkah dan teman-teman Ini sudah ada DPR-nya kemana rekomendasi. Pak? DPR-nya seharusnya kan Itu ada ada yang Fungsi kontrol itu. Tapi Jawa Timur. Enggak, yang daerah ini. Fungsi kontrolnya Makanya kemana? Pak Sukur karena memang
kita ini kan dalam rangka menggugah bagaimana peran-peran itu bisa menjadi maksimal ya, baik DPR juga eksekutifnya yang punya tugas untuk penegakan aturan dalam hal untuk pungut pajak ini, pajak dan retribusi. Kita sebagai masyarakat di NDSB itu juga meningkatkan peran untuk menyampaikan rekomendasi. Jadi sebelum menyampaikan rekomendasi itu saya pikir perlu duduk bareng dulu dengan ini, dengan Pemda. Kita tanyakan rumah makan mana saja yang punya hutang. Jadi gitu, kalau suruh minta aja itu Pak. Jadi kalau Pak Matur tadi bilang sambil tiduran sebenarnya menetapkan target itu udah bisa. Udah bisa dari rumah makan, dari retribusi di pasar-pasar itu kan. Tapi kita kan ini tidak dalam rangka langsung menyalahkan dan memvonis, karena kita ingin menemukan konstruksi solusi Pak. Artinya Kak, hal-hal begini ini biar tidak terlalu kebiasaan betul. terlalu lama. Tidak ingin jadikan dua part. kita ini tidak ingin dicap terus sebagai daerah miskin Pak Liman. Karena miskin itu memang barometernya PAD. Padahal kita potensinya besar. Belum kalau bicara soal potensi pendapatan pajak yang kita kembangkan. Pemerintah ini tidak ada langkah-langkah ke itu. IEB dan lain-lain ya. Yang kita kembangkan. Jadi Itu yang Pertasop di desa-desa itu kan nggak ada izin. Banyak yang bisa kita kembangkan. Makanya ini harus ada tindakan tindak lanjut gitu ya, tindak lanjut dari apa gitu ya. tindakan kebijakan yang terkonsentrasi Pak. Ya. Menyeluruh dari ini kan sumber OPD penghasil ini kan kalau nggak salah ada 12. Nah, sebelum langsung ke sana, Pak Iksan, saya minta anunya Mas Fahri. Mas Fahri kan tadi sempat mengungkapkan bahwa ini tidak hanya kesalahan dari pemerintah daerah, tapi ada keterlibatan, ada dugaan keterlibatan dari para pihak lain, pihak pengusaha sendiri, yang ini justru sama-sama win-win, sama-sama bersekongkol untuk tidak memenuhi persyaratannya itu. Kemufakatan kejahatan. Nah, ini sebetulnya ruang gelap. Agar ini tidak terus-menerus terjadi seperti yang Pak Bahri barusan katakan. Langkah yang pas secara hukum bagaimana, Mas? Jadi memang hukum itu, proses hukum itu adalah bukan solusi di awal, tapi itu adalah solusi terakhir, kan begitu kan. Kenapa solusi terakhir? Memang seperti yang disampaikan Mas Ihsan tadi sebagai untuk menjadikan efek jerah. Kenapa saya dari awal tadi menduga bahwa ini adalah ada permufakatan jahat atau kerjasama? Setelah mendengar paparan dari saudara Matur, dari Sang gitu kan, seharusnya sekian juta tapi bayarnya 170, sekian puluh juta bayarnya 10 juta. Jadi kan begini Pak, wajib pajak itu rumah makan ini ya, wajib pajak ini kan kita gitu kan, tapi dibayarkan oleh rumah makan gitu karena kita sudah bayar gitu kan, titipkan lah ya kan begitu. Rumah makan ini kan sudah tahu Pak, saya bukan 10 juta sebenarnya, tapi adalah 50 juta kan begitu kan, dia sadar. Tetapi yang Pemda ini 50 juta tapi dibayar 10 juta dia terima, berarti kan sudah ada kesepakatan kan. Secara tidak langsung ini sama-sama tahu kan, sama-sama tahu. Kita bisa coba itu kelas Sama-sama tahu. Jangan-jangan hanya yang tercatat. Jangan-jangan hanya yang tercatat yang 10. Justru pihak pengusaha justru membayarnya lebih dari 50 juta. Nah, Jangan-jangan begitu, jangan-jangan. kalau itu saya tidak Bisa nggak mungkin, saya mungkin tidak bisa aja. kalau itu saya tidak bisa menduga itu ya, Oh, tetapi iya. melihat alur pola pikir dan sudah saya sampaikan teman-teman itu pemufakatan jahatnya sudah di situ sudah jelas Pak gitu kan. Ada mensreah ya. Ada. Kalau berarti berapa tadi PAD retribusi tadi 200 berapa? Kata Ihsan 300 323. 330. Iya. Kalau saya hitung rumah makan besar 1 bulan 10 juta. Berarti 1 tahun Mbak kalau segitu kan hanya 120 juta. Ya, 1 tahun. 1 tahun. Kalau misalnya ada lagi rumah makan yang lain 10 juta lagi, misalnya berarti dalam 1 tahun ketika diambil rata-rata 10 juta, berarti kan hanya 240 juta. Padahal kata Mas Ihsan tadi kalau 300 sekian, KFC saja sudah cukup kan begitu. KFC saja itu Dari target. Kalau rata-rata 36 juta, iya itu 1 bulan
itu membayar 1 tahun dia menyumbang 432 juta, Pak. KFC saja itu rata-rata 36 juta per bulan, itu sudah 432 juta. Melampaui target. Nah, itu kan. Sebenarnya waktu taping di pasar Bukan itu tiduran lagi Pak Dimas. Tidur beneran. Itu. Enggak, ini yang menarik Mas Fahri tadi. Saya tidak menjelaskan pihak lain kan tidak duga. Masuk akal nggak ketika pihak pemerintah tukang tagihnya tahu potensi dari yang harus dibayarkan sekian gitu ya, bayar 10 juta. Ketika saya nanyakan, jangan-jangan pihak pengusaha membayar lebih dari 10 juta, cuma yang dicatat 10 juta. Kok masih apa namanya, secara logika kan tidak logis. Jadi begini Pak, ketika ini tayang nanti, berarti ini kan akan muncul. Nah, itu yang dibahas oleh teman-teman di Sandasan kok begitu. Padahal saya sebenarnya tidak bayar 10 juta, bayar 25 juta. Kalau itu misalnya benar bayar 25 juta, tapi yang masuk 10 juta, yang ditulis ada. Jadi begini, akhirnya kalau begitu biar terungkap itu sekalian. muncul logika begini, Pak, sebenarnya sampai 50 juta. Sebenarnya sampai 50 juta. Udah saya akan bayar 20 juta, tapi masukkan saja 10 juta saja ke dalam. 10 jutanya punya sampean kan? Tidak menutup kemungkinan Tidak begitu menutup ya. kemungkinan kalau begitu ceritanya. Berarti kalau begitu Menjadi rumah tekan. makan ini punya keuntungan karena tidak harus bayar 50 juta tapi bayar 20 juta kan begitu kan. Ya. Tetapi daerah dalam hal ini rugi, tetapi oknumnya untung kan begitu. Oknumnya untung berarti kan begitu. Ternyata begitu konstruksinya, Pak. Kalau ini dibuat seperti itu gitu loh. Nah, kalau ini dibuat seperti itu, ini nggak bisa Pak, kita harus diam, memberikan toleransi. Jadi aturan pengembangan pajaknya itu ini masuk Pak unsurnya. Kalau begini masuk unsurnya jelas. Tinggal bagaimana rumah makan itu berani nggak melaporkan. Pak, saya bayarnya 25 loh. Tapi ditulis 10 itu karena ini ada kompromi. 10 memang masuk resmi, sisanya tidak, ini untuk oknum. Nah, itu masuk Pak pengembangan pajaknya. Unsurnya jelas itu. Semua itu harus diikuti oleh fakta. Yakin ini penarik pajaknya yang main, oknumnya itu. Jangan-jangan kepala dinasnya dapat, bupatinya dapat. Kamu kok bisa bilang begitu dulu? Kan jangan-jangan. Pemasangan taping Bung Aliman. Sebenarnya pemerintah itu sudah mencoba setelah dipasang taping box, pengusaha ini bayar ke Dispenda, datang bayar, tiba-tiba corona datang, di situ berubah. Alasan pengusaha apa? Corona Pak kan gitu. Akhirnya ada yang diberikan toleransi karena saat itu kan rugi rumah makan. Nah, tapi setelah pulih kembali itu jadikan kesempatan oleh pengusaha melanjutkan. Dan akhirnya apa? Tukang tagih ini datang kembali ke model lama, dibayarkan cara lama. Sebagai ketua PHRI, sebelum ke Mas Mugi, Ya. sebagai ketua PHRI, jangan sampai ketua PHRI yang menaungi semua pengusaha-pengusaha rumah makan macamnya itu tukang pengkondisian macam itu, jangan sampai. Ya. Oh, itu kita malah ingin Pak Bupati ini setiap rumah makan, restoran maupun kafe itu wajib pasang taping box. Dan itu ada yang mengontrol nanti setiap hari. Karena nanti DSB ini akan sama-sama mengawasi loh. Oh iya, pasti. Dan PHRI sebagai anggota DSB nanti di sini menjadi orang pertama untuk menjelaskan ini kepada pengusaha juga kepada pemerintah daerah kan gitu. Dan saya sampaikan juga Pak Bupati, kalau saya diberikan kewenangan menjadi fungsi kontrol nanti di PHRI, kalau tidak naik 2 miliar saya akan mundur jadi ketua PHRI. Gitu ya. Iya. Jangan-jangan 2 miliar itu dalam hitungnya Ya kan terendah itu, terendah. 6 miliar. Gini Pak Leman, ini saya tambahkan. Ini kita tadi bicara angka rupiah ya, yang ada kemungkinan dipotong-potong atau ada yang tidak disampaikan dari masyarakat yang dititipkan ke restoran ini. Kita dari jumlah restoran saja. Coba kita cek di Dispenda. Jumlah restoran yang masuk di daftar Wajib di pajak. Dispenda itu wajib pajak itu aja kita udah mungkin 30% ini yang masuk di Kabupaten Bangkalan ini, bukan 100%. 1 juta saja sebulan. Saya coba kemarin cari data. Ini menjadi penting agar tidak jangan-jangan. Iya. Jadi usulnya Mas Fahri sebagai kode etik gitu ya di DSB ini biar betul-betul berdiri di atas data yang jelas dan macamnya. Maka DSB perlu dan lagi untuk bagaimana menuangkan semua ini dalam sebuah rekomendasi yang betul-betul berdiri di atas fakta dan data. Ya.
Mas Uyi, ini kan menarik nih. Betul. Kalau Mas Iksan kan tidak hanya terpaku dengan urusan pajak restoran, tapi potensi pendapatan baik retribusi daerah atau pajak daerah itu mempunyai kesamaan persoalan sebetulnya. Nah, ini Mas Mugi sebagai aktivis Bangkalan, tanggapannya dong terhadap DSB ke depan. Jadi artinya kalau saya simpulkan itu ada dua perspektif yang menjadi hal yang paling substansial di sini. Yang pertama itu terkait dengan systemic issue. Jadi ada permasalahan sistemik di sini. Jadi terkait dengan hal ini perlu pemerintah itu membuat sebuah regulasi yang benar-benar bisa dieksekusi dengan baik sesuai dengan peruntukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dugaan human error di sini. Jadi potensi human error itu yang memungkinkan untuk terjadi penyelewengan atau terjadi penyalahgunaan, ini yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait sehingga akhirnya nanti PAD yang potensinya begitu besar ini tetap bisa terrealisasi dengan baik, tapi pengusaha juga tidak merasa terbebani dengan itu. Ya. Karena apa? Kalau kita terlalu push terus pengusaha, akhirnya masyarakat takut untuk berusaha. Maka dari itu, fungsi edukasi, fungsi sosialisasi itu perlu dilaksanakan secara simultan agar masyarakat memahami tentang hak dan kewajibannya. Karena secara substansial bahwa pajak ini yang bayar adalah user atau konsumen. Tugas pengusaha adalah menyampaikan itu kepada pemerintah sebagai bentuk kewajiban sebagai wajib pajak. Begitu. Oke. Menjelang akhir karena ini yang mengawali Mas Matur dia statusnya dan ditimpa oleh Mas Risa yang menjadi lebih menarik lagi tukang gorengnya Mas Matur. Sentimen. Silakan Mas Tur untuk apa yang sebetulnya penting untuk disegerakan baik oleh DSB sebagai Dewan Stakeholder Kabupaten Bangkalan, isu tentang masalah pendapatan asli daerah ini biar tidak hanya terfokus dengan urusan pajak restoran. Apa yang penting dilakukan ke depan? Ya, pertama karena DSB ini sudah kemarin dideklarasikan ya, dan banyak yang bergabung dan ada juga yang tidak, itu persoalan pilihan sebenarnya. Nah, waktu dekat ini yang harus dilakukan adalah rumuskan rekomendasi yang akan diserahkan kepada Bupati atau ke Pemda Kabupaten Bangkalan ini biar melakukan langkah-langkah sesuai dengan rekomendasi kita. Kalau informasi dari Mas Risang tadi sudah ada beberapa rumah makan besar yang kemudian akan dipanggil oleh pihak APH, ya ini merupakan langkah awal yang sangat bagus. Jadi biar kemudian menjadi masukan yang bagus buat kabupaten kita, ada kesadaran dari pihak wajib pajak yang kita sebenarnya yang menitipkan ke rumah makan atau restoran di Bangkalan ini, dan tujuannya adalah transparansi dan tidak bocornya PAD kita, dan ini akan meningkatkan lagi pendapatan asli daerah dalam 1-2 tahun ke depan. Dan ini harus dimulai paling tidak di bulan Maret nantinya pajaknya itu sudah sesuai dengan penjualan yang dilakukan. Gitu ya harapannya ya, dan ini DSB yang harus mengawal. Mas Risang, kan tukang goreng nih. Agar ini betul-betul menarik dan teman DSB betul-betul sama-sama ke satu arah dan fokus dan rekomendasinya betul-betul diperhatikan oleh pemerintah daerah. Ini setelah ini kapan kira-kira ini bisa dilakukan langkah nyata dari DSB, Mas Risang? Besok. Oh, ini kan begini. Mas Fahri kan mau Saya menanggapi dari Mas kawan Muhi ya. Sebetulnya tidak perlu pengusaha, investor itu rumah makan, saya fokus ke rumah makan, takut untuk berinvestasi. Kalau urusan pajak, karena pajak itu tidak dibebankan ke rumah makan. Selama ini perspektif yang terbangun oleh pengusaha itu, jangan buka rumah makan, pajaknya tinggi kalau lari. Oh bukan, salah. Karena pajak itu dibebankan kepada pembeli satu. Nah, rekomendasi, jadi dengan pemikiran itu Pemda tidak perlu ragu untuk tegas. Pengusaha juga tidak boleh protes juga, artinya saya terbebani oleh pajak. Kita jawab, memang pajak dibebankan ke sampean. Wong itu pajak nih yang beli.
Nah iya. Iya. Yang jujur itu kan seperti rumah makan justru yang bukan dari Bangkalan asli. Tambah pajak sekian Pak, kan mesti begitu. Ya betul. Kalau kita kan Masuk di struk ya biasanya. iya, ada pajak sekian persen dan itu bukan tanggungan dari rumah makan. Itu yang bayar dibebankan kepada iya, dibebankan. Iya, tidak usah takut. Nah, Jadi pertanyaan dalam waktu saya- dekat, dalam Dalam waktu dekat, ya. dekat kita rumusan ini simple. Nah, ini kan harus mengumpulkan data dulu Mas Isam. Kita jadi begini. Kita misalnya audiensi tidak perlu rekomendasi dengan full data begitu. Kita cukup secara global untuk rumah makan rekomendasinya ini. Setelah itu kita datang lagi dan mereka yang melengkapi data. Oh gitu. Iya, data dari mereka dulu. Undang saja. Iya, jadi mereka kita bisa datang ke sana, mereka nggak mau datang nggak apa-apa. Rekomendasi secara umum seperti ini, rumah makan nanti kan mereka yang tahu, sudah mereka yang melengkapi data. Maunya tadi kalau Mas Iksan kan tidak hanya perusahaan rumah makan, tapi potensi pajak daerah yang bocor kan sama. Kita tegakkan satu persatu, Pak. Oh gitu ya. Biar ini berhasil, Baik case. berhasil, kemudian kos-kosan. Gampang, Pak. Kamu kos 1 bulan Kalau berapa? ini sudah 250. Kalau ini sudah berhasil, skemanya akan sama nanti. Sama. Yang agak rumit itu nanti parkir itu agak rumit itu. Tapi parkir juga menjadi bagian dari isu DSB kan? Iya, aduh itu ban besar kebocorannya itu. Ya, Dan itu agak rumit itu. Saya sampai sekarang belum selesai. Tapi serumit itu kan tidak bisa kita buang dari isu yang harus kita bahas. Iya, tapi skema ini muncul, insya Allah mudah-mudahan dengan pemikiran banyak orang mungkin bisa terurai. Kan begitu. Solusi ini kan terurai. Kalau rumah makan simple, Pak. Kenapa? Dia tidak bergerak. Dia tidak kalau ada Satpol PP nggak bisa lari, Pak, rumah makan itu. Beda dengan parkir. Tukang parkirnya bisa kabur. Ini tidak bergerak, makanya lebih mudah. Oke, Mas yang itu ya, Mas Iksan ya. Mas Iksan, ada yang mau disampaikan? Iya Pak Liman. Sama, saya kan ingin membangun spirit ini Pak Liman. Membangun spirit pemerintah juga dalam hal ini yang khusus menangani urusan pajak dan retribusi. Karena risikonya ketika kita ini tidak bisa mengoptimalkan itu adalah rendahnya PAD kita. Rendahnya PAD pemerintah ini menjadi ukuran bahwa kita ini tidak bisa bekerja dengan baik. Dan juga prestis lah bagi daerah ini. Daerah yang tidak bisa meningkatkan PAD-nya dengan kondisi yang ada di Kabupaten Bangkalan. Makanya saya mengkonter pemikiran bahwa PAD kita hanya bisa meningkat sekian tahun lagi gitu. Karena tadi bicara dari restoran itu aja, saya nanti akan juga Pak Syukur untuk membantu mendata. Makanya saya membantu mendata jumlah yang masuk kategori restoran dan rumah. Wajib pajak, data wajib pajak. Saya masih memperkirakan itu masih 30% dari keberadaan rumah makan dan restoran ini di Kabupaten Bangkalan. Ya. Terus berapa kerugiannya pemerintah dalam hal ini? Nah itu satu. Maka dari itu saya mendorong, meminta kepada Dispenda dalam hal ini juga Bapenda. Oh ya Bapenda ya sekarang ya. Bapenda. Bagaimana itu Satgas pungut pajak ini jumlahnya ditingkatkan, itu THL kita yang seperti yang sehari Pak itu gunakan. Jangan rumah makan kecil jadi CPR. Tapi jangan belum punya data. Iya. Itu untuk menghindari ini juga agar Tidak bisa tapi saya ada satu yang jual makanan jadi, makanan matang. Itu 1 bulan. Itu ditarik 1 juta. Nah ini Pak Dengan, makanya saya tadi bilang ada ruang gelap di situ yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Pemerintah ini ya nanti mekanisme kerjanya dalam Intinya bagaimana nanti DSB memberikan organisasi lebih utuh gitu ya, agar tidak hilang potensi pendapatan iya, itu ya. Bagaimana dari pajak reklame, tapi kita isu ini nanti Case by case nanti. step by step ya. Oke, Ya. Hasan. Mas Syukur Kita audiens ya. sebagai Biar mereka yang rekomendasi
sebagai ketua PHRI PHRI ini kan daripada Arisan, daripada Mas Iksan, Mas Fahri dan Mas Matur kan lebih tahu Mas Uskur apa yang ingin disampaikan sebagai konstituennya Mas Uskur terkait dengan urusan apa yang dibicarakan tadi. Silakan Mas Uskur. Saya melihat kebocoran dari PAD pajak restoran ini kan terlalu besar. Dulu kita sama-sama mengkritisi pemerintah kan. Ya. Dengan adanya hal seperti ini, saya mencoba ingin bantu pemerintah. Bagaimana untuk meningkatkan PAD. Dan wadah yang saya pimpin sekarang itu saya rasa tepat. Ya kenapa? Selain kita menggugah mereka untuk membayar pajak, di situ juga kita akan melakukan pembinaan dan pengembangan. Jadi cara penataan rumah makan juga nanti masuk di situ, di PHRI itu. Dan pemerintah sebenarnya sudah mencoba terkait pajak. Tapi kebanyakan para pengusaha ini yang pura-pura tidak tahu, katanya tidak diambilkan dari pelanggan, padahal di perda dan pergubnya itu sudah jelas. Gitu. Makanya saya sampaikan, butuh sosialisasi kepada wajib pajak Agar tidak salah paham gitu ya. agar tidak salah paham. Karena saya lihat kebocoran ini, ya saya sampaikan tadi, kalau tidak naik 2 miliar saya akan mundur dari ketua PHRI. Artinya apa? Berarti potensinya bisa lebih besar daripada itu. Oke. Oke, Mas Uskur, Mas Fahri, apa yang ingin disampaikan sebagai konstituen dari apa yang kita bahas hari ini? Ya, jadi begini, permasalahan yang diposting Saudara Mato yang akhirnya gayung disambut oleh Mas Ihsan dan netizen yang lain ini tidak bisa Pemda berdiam diri. Di ke depan gitu kan, Pemda ini harus bergerak untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak bisa ini berlarut-larut. Karena ini adalah bukan uangnya rumah makan, Pak. Ini kan uangnya kita gitu kan. Sebagian uangnya kita. Dan kita ini adalah sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum, maka Pemda harus bertindak sesuai dengan kewenangannya. Kan begitu. Tidak bisa juga kata Mas Ihsan tadi. Pemda dalam hal ini adalah negara di Bangkalan kan begitu. Kalah dengan rumah makan gitu kan. Tegakkan aja aturannya gitu kan sesuai dengan kewenangannya. Bagaimana caranya gitu kan agar hak-haknya sama-sama diperoleh gitu kan, membela ya diperoleh. Somasi hutangnya berapa nggak bayar tutup gitu kan, 3 kali tutup kan begitu Pak. itu ya Mas Arya. Mas Mugi ada yang mau disampaikan, silakan. Sebenarnya tidak berbeda dengan teman-teman yang lain, artinya potensi PAD yang begitu besar ini dari beberapa sektor, utamanya yang kita bicarakan sekarang ini dari sektor kuliner dan restoran beserta kafe-kafe itu, ini perlu ke belakang ini benar-benar dirumuskan bagaimana bentuk edukasi dan sosialisasi yang tepat sehingga akhirnya pengusaha itu benar-benar sadar bahwa ini menjadi kewajiban mereka dan mereka juga paham bahwa ini bukan dari uang mereka tapi dari uang konsumen. Sehingga mereka secara sadar nantinya benar-benar secara valid membayar pajak sesuai dengan omset yang mereka dapatkan. Begitu ya. Pemirsa, kita yang membahas, pemirsa yang menyimpulkan. Mudah-mudahan manfaat dan ada tidak lanjut dari DSB segera ini nyampe kepada pihak-pihak terkait dan ada perubahan. Kegelisahan dari Mas Matur, kegelisahan dari teman-teman DSB bisa terjawab dan betul-betul direalisasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.